Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum, baik hadirin Jamaah Masjid Raya Cipaganti Bandung, juga para pendengar Radio Roja Bandung, baik melalui radio di 14.6 AM, melalui streaming Radio Roja Bandung, melalui akun YouTube Radio Roja Bandung, atau melalui akun Facebook Radio Roja Bandung, di mana saja Anda berada, dan radio-radio lain yang ikut menyiarkan baik langsung ataupun tunda di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, pagi ini kembali kita berjumpa untuk melanjutkan bahasan kitab Asbabu Ziyadatil Iman, sebab-sebab bertambahnya iman. Kita sedang membahas sebab terakhir dari bertambahnya iman, yaitu bersungguh-sungguh dalam melakukan amal soleh. Sudah kita terangkan bahwa amal soleh adalah seluruh amalan yang sesuai dengan Quran Sunnah, baik aspek lahirnya maupun aspek batinnya. Dan amal soleh ada 3 jenis. Pertama, amalan hati, yang kedua amalan lisan, dan yang ketiga amalan anggota perbuatan. Amalan hati adalah amalan-amalan yang hanya bisa dilakukan oleh hati, tidak bisa diwakili hanya oleh lisan atau anggota badan, seperti niat, ikhlas, tawakal, mahabbah, khauf, dan yang lain-lainnya. Dan amalan hati ini kita bahas di setiap hari Kamis di Masjid Al-Ukhuwah Bandung, sore hari jam 4:30 sampai maghrib. Adapun amalan lisan adalah amalan-amalan yang hanya bisa dilakukan oleh lisan, tidak bisa diwakili oleh yang lain, tidak bisa diwakili oleh anggota badan lain atau hanya oleh hati, seperti zikir, seperti membaca Al-Quran, seperti saling memberi nasihat, amar ma'ruf nahi mungkar, belajar ilmu dan mengajarkan ilmu. Mau tidak mau itu harus dilakukan oleh lisan. Ini bagian ini juga sudah kita terangkan pada pertemuan yang lalu. Dan yang terakhir sekarang adalah amal jawarih. Amal jawarih adalah amal yang hanya bisa dilakukan oleh anggota badan, tidak bisa hanya oleh hati dan lisan, seperti sholat, saum, haji, sedekah, jihad, dan yang lain-lain. Amalan itu mau tidak mau harus oleh anggota badan,
tidak bisa oleh lisan atau hati. Tidak bisa umpamanya saum hanya dengan hati atau lisan. Lisannya mengatakan saya sedang saum, bari makan bakso. Hatinya niat saum, lisannya mengatakan saya sedang saum, tapi bari makan atau minum. Tidak bisa, harus dengan anggota badan. Jadi amalan jawarih adalah amalan-amalan yang hanya bisa dilakukan oleh anggota badan seperti sholat, saum, haji, sedekah, jihad dan ketaatan-ketaatan lainnya. Semua itu termasuk di antara sebab-sebab bertambahnya iman. Bersungguh-sungguh dalam melakukan ketaatan yang Allah wajibkan atas hamba-Nya, juga bersungguh-sungguh dalam melakukan amalan-amalan yang disunnahkan oleh Allah bagi hamba-hambanya, dan melaksanakan seluruh amalan itu dalam bentuk yang sebaik mungkin dan sesempurna mungkin, merupakan sebesar-besar sebab bertambahnya iman dan kuatnya iman. Coba perhatikan salah satu ayat yang menjelaskan masalah ini. Surah Al-Mu'minun ayat pertama sampai ayat 11. Allah berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Sungguh berbahagialah orang-orang mukmin. Lalu Allah menjelaskan 8 ciri orang-orang mukmin itu. Pertama adalah orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Ini aspek batin dari sholat, kekhusyuan. Kedua, orang-orang yang berpaling dari hal yang sia-sia. Yang lagho adalah yang tidak ada kebaikan di dalamnya, baik ucapan ataupun amalan. Ketiga, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Sebagian ulama ahli tafsir menyatakan makna ayat keempat ini adalah orang-orang yang tidak menunaikan zakat, tapi jumhur ulama menyatakan makna walladzina hum lizzakati fa'ilun adalah orang-orang yang tidak mensucikan jiwa-jiwa mereka. Kenapa az-zakah di sini maknanya pensucian jiwa, bukan mengeluarkan zakat? Sebab ayat ini termasuk ayat makkiyah. Artinya apa? Turun di Mekah. Ketika di Mekah belum ada kewajiban zakat. Salat juga belum ada kewajiban menunaikan zakat. Tapi ayat ini sudah turun, sehingga makna walladzina hum lizzakati fa'ilun adalah orang-orang yang mensucikan jiwa-jiwa mereka.
Kalau perintah zakat biasanya bukan dengan fa'ala, tapi dengan yu'tuna zakah. Alladzina yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah. Orang-orang yang mendirikan salat dan menunaikan zakat, bukan mengerjakan zakat. Di dalam ayat ini fa'ilun bukan dengan kata-kata atun, bukan walladzina hum lizzakati, umpamanya atun, mereka menunaikan zakat-zakat mereka, atau mu'tun, walladzina hum lizzakati mu'tun, tidak begitu, tapi fa'ilun. Sehingga zakah di sini maknanya adalah mensucikan jiwa-jiwa mereka. Ini juga sudah kita singgung sedikit pada waktu daurah Ramadan. Jadi yang pertama, orang mukmin yang berbahagia itu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Kedua, yang berpaling dari perkara yang sia-sia. Ketiga, yang mensucikan jiwa mereka. Keempat, walladzina hum li furujihim hafizun, orang-orang yang memelihara faraj mereka. Memelihara faraj ini ada dua bentuk. Yang pertama tentu saja dari zina dan liwat. Yang kedua memelihara dari penglihatan orang. Tidak diobral, tidak dipamerkan, tidak diperlihatkan, tapi ditutup auratnya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali kepada istri-istri mereka atau kepada hamba sahaya yang mereka miliki. Maka kepada kedua pihak itu mereka tidak tercela. Jadi boleh melampiaskan syahwat kepada dua orang. Pertama istrinya, kedua hamba sahayanya. Dan juga boleh memperlihatkan faraj kepada dua orang ini berdasarkan nas ayat ini. Adapun selain kedua ini, faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Siapa yang mencari selain kepada dua pihak tadi, maka mereka itu yang melewati batas-batas syariat, batas-batas hukum. Jadi yang tidak memelihara faraj dari dua orang tadi, itulah yang berdosa. Kalau kepada dua orang tadi, istri dan hamba sahaya, maka boleh dan tidak berdosa, bahkan berpahala. Ditunjang lagi dengan hadis Nabi SAW yang sahih, idza tazawwaja ahadun imra'atan awish tara jariyatan falyakhudh bin nasiyatiha. Kalau salah seorang di antara kamu menikahi seorang wanita atau membeli seorang jariyah, jariyah itu hamba sahaya wanita, falyakhudh bin nasiyatiha, pegang ubun-ubunnya tuh, kepala dari istri kita atau hamba sahaya yang baru kita beli, istri yang baru kita nikahi, hamba sahaya yang baru saja kita beli, pegang ubun-ubunnya. Cuma dipegang, tong dipariuskeun. Lalu doakan, Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltahu 'alaiha wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltahu 'alaiha.
Ya Allah, sungguhnya aku minta kebaikan dari wanita ini dan kebaikan yang telah Engkau tetapkan pada diri wanita ini. Dan aku berlindung kepada Engkau dari keburukan wanita ini dan keburukan yang telah Engkau tetapkan di dalam diri wanita ini. Jadi perlakuan kepada istri dan kepada hamba sahaya wanita sama, yang menunjukkan status kehalalan kedua-duanya adalah sama. Ya, ini nas Al-Quran dan nas hadis Nabi SAW yang sahih seperti yang barusan kita kemukakan. Jadi ciri keempat dari orang yang mukmin yang akan berbahagia adalah memelihara faraj, tidak berzina, tidak melakukan liwat. Liwat bukan ngaliwat. Liwat artinya hubungan sejenis, homoseksual atau wanita dengan wanita, lesbian, LGBT, tidak LGBT. Afwan diumumkan kepada Mustami untuk mengisi bagian depan yang kosong. Di sini, di depan kamera. Ya silakan isi depan kamera. Tadinya takut ke film gitu. Nggak apa-apa, silakan. Diisi ya, diisi. Jadi orang-orang mukmin yang keempat sifatnya adalah memelihara faraj mereka, tidak berzina, tidak LGBT, dan tidak memperlihatkan farajnya kecuali kepada dua orang yang tadi. Ya. Kelimanya walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Pertama tadi khusyuk, kedua berpaling dari hal yang sia-sia, ketiga mensucikan jiwa, keempat memelihara faraj. Kelimanya walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, orang-orang yang memelihara amanat, keenamnya memelihara janji-janji mereka. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, dan yang terakhir mereka juga orang-orang yang memelihara salat-salat mereka. Ulaika humul warithun, merekalah orang-orang yang akan menjadi ahli waris, bukan pewaris. Omat itu apa omat bahasa Indonesianya? Hati-hati, jangan salah, bukan pewaris tapi ahli waris. Kalau pewaris orang yang memberi warisan, kalau ahli waris orang yang menerima warisan. Ulaika humul warithun, merekalah yang akan menjadi ahli waris. Ahli waris itu penerima atau pemberi warisan? Penerima warisan. Alladzina yarithunal firdaus, yaitu orang-orang yang akan menerima warisan surga firdaus. Hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Makanya di dalam mengartikan innal anbiya innal ulama warathatul anbiya, para ulama itu titik-titik para nabi. Apa titik-titiknya? Ahli waris para nabi, bukan pewaris. Banyak orang yang salah menerjemahkan para ulama pewaris para nabi. Kalau pewaris berarti yang memberi warisan, berarti nabi, para nabi ahli warisnya. Dibalik kan ya, para ulama adalah ahli waris para nabi. Dan para nabi tidak mewariskan dinar atau dirham. Yang mereka wariskan hanyalah ilmu. Ini 8 sifat
orang-orang beriman. Pertama, orang beriman adalah orang yang khusyuk di dalam salatnya. Kedua, berpaling dari perkara yang sia-sia. Ketiga, yang mensucikan jiwa. Keempat, yang memelihara faraj-farajnya. Kelima, penyaluran farajnya hanya kepada yang halal. Yang halal ada dua, siapa? Istri dan hamba sahaya. Keenamnya, yang memelihara amanah mereka. Ketujuhnya, yang memelihara janji, menunaikan janji. Dan yang kedelapan, memelihara salat. Salat yang dimaksud aspek lahiriahnya. Kalau kekhusyuan tadi aspek apa? Aspek batiniah dari salat. Kalau yang terakhir aspek lahiriahnya dari salat, berupa waktunya, gerakan-gerakannya, bacaan-bacaannya. Siapa yang memiliki kedelapan sifat ini, dia akan berbahagia di dunia, bahagia di akhirat. Kebahagiaan di akhirat, dia akan menjadi ahli waris yang menerima warisan apa? Warisan surga Firdaus. Kalau orang mukmin di surga jadi ahli waris, siapa pewarisnya? Siapa yang memberikan warisan kepada orang-orang yang beriman? Pewarisnya adalah orang-orang kafir. Kok bisa? Iya. Sebagaimana beberapa riwayat yang dinukil oleh para ulama ahli tafsir ketika menafsirkan ayat ini, bahwa semua orang, baik orang mukmin ataupun orang kafir, sudah Allah buatkan dua rumah. Satu di rumah di surga, satu di neraka. Ketika seseorang mukmin dan ahli surga, rumah dia di neraka dia tinggalkan dan dia wariskan kepada orang-orang kafir. Rumah dia di surga dia tempati, dan rumah orang kafir yang di surga diwariskan bagi orang-orang beriman. Dan ini salah satunya terungkap dari hadis yang diterima dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma, ketika Nabi SAW menjelaskan proses dicabutnya ruh seseorang dari badannya sampai masuk ke alam kuburnya. Ini sering kita jelaskan. Ketika seorang mukmin di alam kubur ditanya tentang, satu riwayat menyatakan 3 pertanyaan, riwayat lain menyatakan 4 pertanyaan, kedua-duanya sahih. Man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka wa ma amaluka. Siapa Rabbmu? Siapa, apa agamamu? Siapa nabimu dan bagaimana amalmu ketika di dunia? Orang mukmin ini bisa menjawab. Ketika menjawab dengan jawaban yang benar, maka diluaskan alam kuburnya seluas sejauh mata memandang. Lalu dihamparkan pakaian dari surga, kasur dari surga, dan dibukakan pintu menuju surga, lalu bertiuplah angin surga ke alam kuburnya. Lalu datanglah orang yang wajahnya bagus, bukan bagus sekedar secara fisik, tapi juga someah darehdeh, full senyum, menyenangkan, kata-katanya santun, sopan, lembut, sangat memuliakan. Kemudian berkata, abshir billadhi yasurruk,
hadza yaumal ladzi kunta tu'ad. Berbahagialah engkau dengan apa-apa yang akan membuat engkau gembira di sini. Inilah hari yang telah dijanjikan untukmu. Kemudian ada dialog yang sedikit agak panjang. Kemudian dibukakan pintu ke dalam neraka. Terbukalah, undur ilan nar, lihat ke dalam neraka. Di dalam neraka ada rumah. Hadza manziluka in asaitallaha. Itulah rumahmu tuh di neraka. Seandainya dahulu kamu bermaksiat kepada Allah. Tapi karena kamu tidak bermaksiat, maka Allah ganti rumahmu dengan rumah yang ada di surga. Lihatlah tuh. Dibukakan pintu surga dan dia melihat istana megah yang ada di surga beserta seluruh keluarga dan kekayaannya. Ada bidadari surga di sana. Anu gelisna kawanti-wanti endahna kabina-bina. Ada emas-emas perak, perhiasan yang luar biasa. Ada wildan-wildan. Melihat begitu si ahli surga ini, si orang mukmin ini greget, gak sabar ingin segera, tapi gak bisa sebelum hari kiamat. Lalu dia berdoa, Rabbi ajil qiyamas sa'ah. Ya Allah, segerakan hari kiamat, likai arji'a ila ahli wa mali, agar aku segera menemui istriku dan kekayaanku, hartaku di surga tuh. Jadi dua rumah itu diperlihatkan, satu di neraka, satu di surga. Karena dia orang mukmin, yang di neraka dia wariskan ke orang kafir penghuni neraka. Dia menempati istananya di surga dan juga memperoleh warisan rumah dari orang kafir yang masuk ke dalam neraka. Makanya mereka disebut ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Merekalah yang akan menjadi ahli waris, yaitu orang-orang yang menerima warisan surga firdaus dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Inilah 8 sifat. Seluruh sifat tersebut membuahkan iman, menguatkan iman, sebagaimana sifat-sifat tersebut juga termasuk bagian dari keimanan itu sendiri. Khusyuk di dalam sholat selain merupakan aplikasi dari keimanan, juga bisa memperkuat kualitas keimanan itu sendiri. Berpaling dari hal yang sia-sia, bagian dari keimanan dan juga memperkuat keimanan. Mensucikan jiwa, bagian dari keimanan dan juga memperkuat keimanan. Memelihara faraj, bagian dari keimanan dan memperkuat keimanan. Memelihara amanah dan janji, juga bagian dari keimanan dan memperkuat keimanan. Memelihara sholat, bagian dari keimanan dan juga memperkuat keimanan itu sendiri. Lalu muallif hafizahullah memulai dari sifat yang pertama. Beliau katakan fahudurul qalbi fis shalah wa kaunul musalli yujahidu nafsahu fi istihdari ma yaquluhu wa yaf'aluhu minal qiraati wa dzikri wa du'ai fiha wa minal qiyami wal qu'ud wal ruku' was sujud min asbabi ziyadatil iman wa namwihi. Maka hadirnya hati dalam sholat, maksud hadirnya hati ikut sholat. Maksudnya hati menghayati, baik menghayati gerakan fisiknya ataupun menghayati makna dari apa yang dia baca di dalam sholat. Ketika ruku, sikap ruku itu sikap simbol dari apa?
dari menghinakan diri di hadapan Allah, dan sebaliknya sikap menghinakan diri itu secara otomatis mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Kitanya hina, Allahnya enggak hina. Makanya tasbih subhana. Makna subhana nafi sudah kita terangkan, sering kita terangkan. Nafi itu meniadakan seluruh aib dan kekurangan dari diri Allah. Subhanallah, maha suci Allah, ini Allah itu suci dari aib, dari kekurangan, dari seluruh yang tidak layak bagi Allah. Allah suci dari semua itu. Termasuk Allah suci dari kehinaan. Ketika kita menghinakan diri, Allah mah enggak hina. Allah harus disucikan dari kehinaan itu, makanya membaca tasbih subhana. Siapa yang maha suci? Rabbiyal azim, Rabbku yang maha agung. Kitanya hina, Allahnya suci dari kehinaan karena dia agung. Klop antara gerakan atau posisi tubuh dengan isi bacaan. Hati ikut hadir, menghayati semua itu. Ketika sujud subhana rabbiyal a'la, kita merendahkan diri di hadapan Allah. Allah mah tidak rendah, makanya disucikan juga subhana. Kitanya merendah, Allahnya tinggi, subhana rabbiyal a'la. Itu hati dalam sholat ikut hadir. Umumnya kaum muslimin sekarang sholat itu sebatas fisik, sebatas raganya, fisiknya qomat kamit membaca doa-doa di dalam sholat, fisiknya raganya ruku, sujud, berdiri, tahiyat, tapi pikirannya, hatinya berkelana ke sana kemari, ingat hutang, ingat ke pekerjaan, ingat ke ini, ingat ke itu. Barang hilang yang tidak ketemu dicari di luar sholat, ketemunya ketika kita sedang sholat. Jadi hatinya sebenarnya kebanyakan kaum muslimin tidak hadir, tidak ikut sholat. Hatinya berkelana ke sana kemari, maka tidak diperoleh kekhusyuan. Seorang mukmin tidak akan demikian. Mukmin yang bahagia, kata Allah, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sudah sering kita singgung ya, di dalam ayat ini fi salatihim khashi'un, khusyuk di dalam salatnya, selama salatnya khusyuk. Oleh karena itu, hadirnya hati di dalam sholat, ikhtiar, perjuangan orang yang sholat, berjihad melawan dirinya sendiri untuk menghayati apa yang dibaca, menghayati apa yang dilakukan, baik bacaan, zikir, doa, dan pelaksanaan dari gerakan sholat seperti berdiri, duduk, ruku, dan sujud. Dihayati semuanya itu, maka tak diragukan lagi semua itu termasuk sebab-sebab bertambahnya iman dan berkembangnya iman. Jadi sholat itu aplikasi nyata dari keimanan. Makanya di dalam Al-Quran Allah menyebut sholat dengan sebutan iman. Seperti dalam firman Allah surah Al-Baqarah 143, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Yang dimaksud iman kalian di sini salat kalian. Salat disebut dengan sebutan iman. Dahulu ya, 6 bulan pertama kaum muslimin salat menghadap ke Masjidil Aqsa di Palestina. 6 bulan. Setelah itu turun ayat yang memerintahkan agar sholat itu menghadap ke Baitullah, ke Ka'bah di Mekah.
Sampai-sampai ada sebagian sahabat yang ketika sholat menghadap ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa, di tengah-tengah sholat ada yang menyampaikan bahwa kiblat sudah berubah, bukan lagi ke Masjidil Aqsa tapi ke Masjidil Haram. Di tengah sholat muter ke Masjidil Haram, ke Mekah. Dalam satu kali sholat menghadap dua kiblat. Maka masjid itu sekarang dikenal dengan sebutan Masjid Qiblatain. Masjid dua kiblat. Karena di masjid itu pernah dilakukan sholat dengan menghadap dua kiblat. Jadi selama 6 bulan pertama menghadap Masjidil Aqsa, setelah ada perintah baru menghadap Masjidil Haram. Lalu para sahabat bertanya-tanya, bagaimana sholat kita yang selama ini Masjidil Aqsa? Apa itu sia-sia? Allah menurunkan ayat ini. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidaklah akan menyia-nyiakan iman kalian. Maksud iman di sini adalah sholat kalian yang selama ini menghadap Masjidil Aqsa. Sholat di dalam ayat ini disebut dengan sebutan iman karena memang sholat adalah salah satu wujud aplikasi dari keimanan sekaligus menambah kualitas iman itu sendiri. Allah pun berfirman, wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Dirikan olehmu salat, karena sesungguhnya salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan berzikrullah itu lebih besar. Maknanya apa? Salat adalah hal yang paling besar yang bisa melarang atau mencegah orang dari semua perbuatan keji dan munkar. Perbuatan keji munkar itu yang bisa menafikan iman. Menafikan itu meniadakan iman, menghapus iman, menggerus iman, membuat iman mengalami erosi, mengalami degradasi, mengalami abrasi. Pokoknya yang ada sisinya carilah. Erosi itu kan tergerus ya oleh air ya. Abrasi juga gitu kan, itu mah pantai ya. Degradasi turun. Bolehlah 3 istilah itu diterapkan. Keji dan mungkar menyebabkan iman mengalami erosi, abrasi, degradasi, dan sisi yang lain yang cocok maknanya. Mengalami emosi nggak cocok. Sebagaimana salat di dalamnya terkandung zikrullah, dan zikrullah adalah nutrisi iman, konsumsi iman, makanan bagi iman. Nutrisi, konsumsi menyebabkan apa? Sehat dan kuat. Kita makan, mengkonsumsi makanan, ya, tubuh kita memperoleh nutrisi dari makanan itu. Fungsinya apa? Menguatkan dan menyehatkan. Nah, zikrullah itu konsumsi dan nutrisi bagi iman, ya. Itu yang pertama. Demikian juga zakat. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Tadi sudah disinggung, sebagian ulama ahli tafsir memaknai zakat di sini dengan makna zakat memberikan sebagian rizki yang diberikan kepada fuqara dan masakin. Zakat juga menambah dan mengembangkan iman, baik yang fardu seperti zakat, baik zakat mal ataupun zakat fitrah, ataupun yang sunnah seperti sedekah.
Nabi SAW bersabda, was-shadaqatu burhanun. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Malik Al-Asy'ari. Sedekah itu burhan. Burhan itu apa? Penerang. Maknanya apa? Penerang bagi iman, ya. Penerang iman bagi pemilik pelaku dari sedekah ini, dan ini menunjukkan bahwa sedekah termasuk nutrisi dan konsumsi bagi keimanan. Demikian juga berpaling dari hal yang sia-sia, lagha walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Mereka orang-orang yang berpaling dari hal yang sia-sia. Yang sia-sia maknanya kullu kalamin la khaira fihi wa kullu fi'lin la khaira fihi. Semua ucapan yang tidak mengandung kebaikan di dalamnya. Semua perbuatan yang tidak mengandung kebaikan di dalamnya. Tapi mereka hanya berkata yang baik dan melakukan yang baik, meninggalkan yang buruk baik ucapan ataupun perbuatan, dan tidak diragukan lagi berpaling dari hal yang sia-sia tadi, termasuk bagian dari keimanan, juga sekaligus menambah iman dan membuahkan iman. Oleh karena itu, para sahabat zaman dahulu dan generasi berikutnya dari kalangan generasi salafus saleh, tabi'in dan tabi'un tabi'in, kalau mereka merasakan sedikit lalai, mereka merasakan iman ini mengalami erosi, abrasi dan tadi apa? Degradasi, sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain, ijlis bina nu'minus sa'ah. Yuk kita duduk bareng-bareng dengan kita beriman sesaat saja. Makna beriman di sana adalah menambah keimanan. Lalu mereka berzikir, mengingat nikmat Allah baik duniawiyah ataupun diniyah, maka terperbaharuilah keimanan mereka dengan hal itu. Demikian juga ifah dari fawahish. Ifah itu menjaga kehormatan diri, menjaga kredibilitas kita dari semua perbuatan keji, terutama kekejian perbuatan zina. Menjauhkan diri dari hal itu tidak diragukan lagi termasuk penyebab terbesar bertambahnya iman dan menguatkan iman. Di dalam perbuatan keji ada daya tarik, ada unsur pikabitaun. Coba ya ikhwan akhwat yang belum laku, yang jomblo, jalan-jalan ke Taman Jomblo. Taman Jomblo itu di mana? Gedung Sate. Oh, suka lewat kalau kita ke Pusdai ya. Di sana banyak orang yang pacaran, pageye-geye, silihuapan gitu ya. Kabita tidak? Kabita bagus. Kalau kabita bagus berarti normal. Saya mah teu kabita, teu normal ya teh. Kalau kabita kita melakukan enggak? Enggak. Kenapa? Pertama memang teu anu daekeun. Kedua kita tahu itu dosa. Itu keji dengan kadar kekejian yang di bawah kadar kekejian di dalam berzina. Tapi itu bisa menjurus ke sono loh. Jadi semua yang keji itu mengandung unsur daya tarik, pikabitaun, pingin. Nah, yang justru hebat, keinginan besar, tapi dia ingat dosa lalu menahan diri. Itu bagus. Ya. Orang yang sedang lapar tapi dia saum. Ada makanan, ada minuman, kekurubukan, keroncongan,
itu lezatnya kebayang tapi dia tahan. Itu lebih bagus daripada orang yang menolak makanan hanya karena dia sudah kenyang, nggak ada selera lagi. Maka nggak bernilai itu. Tidak ada keinginan untuk makan, lalu dia menahan diri dari makan. Kenapa kamu nggak makan? Nggak selera. Itu mah nggak bonafid. Tapi saya sih selera, ingin lagi lapar. Tapi dosa kalau saya makan. Karena saya sedang saum Ramadan umpamanya. Itu berkualitas. Ada keinginan besar untuk bobogohan, pacaran, silih huapan, tepak toel dan yang sejenisnya, tapi tahu itu dosa, dia tahan dirinya dari hawa nafsu. Karena dia tahu kalau itu dilakukan, dia akan hina ketika dia berdiri di hadapan Allah kelak. Lalu dia tahan diri dari hawa nafsu. Wah, ini jempolnya 2, ngelaiknya bisa ribuan tuh. Allah berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang man khafa maqama rabbih, orang yang takut kepada maqam rabbih. Para ulama di antara Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menyatakan maqam di sana adalah isim zaman. Berasal dari kata qama yaqumu, ya, qiyaman, fahuwa qaimun wa dzaka maqumun. Terus isim makan, isim zamannya maqam. Maqam maknanya saat ketika berdiri. Wa amma man khafa maqama rabbih, adapun orang yang takut kepada saat ketika dia berdiri di hadapan Allah nanti di alam mahsyar, takut dihinakan, takut diazab, takut dimurkai. Karena itulah wa nahan nafsa 'anil hawa, dia tahan dirinya dari hawa nafsu. Allah memberikan balasan fa innal jannata hiyal ma'wa. Surga itu tempat kembalinya nanti. Bukan tidak ingin, bobogohan ingin, gonta-ganti pasangan ingin, tapi sieun ku dosa. Makanya dia tahan. Engke we di akhirat lebih dari bobogohan dengan wanita yang gelisna kawanti-wanti endahna kabina-bina. Sahaya teh bidadari surga teh. Siapa orang yang melampiaskan syahwat secara tidak halal di dunia, dia nggak akan dapat balasan bidadari surga di akhirat. Siapa orang yang meneguk khamar di dunia, dia tidak akan merasakan lezatnya khamar di akhirat. Siapa orang laki-laki yang memakai perhiasan emas perak di dunia, dia tidak akan lagi mengenakan perhiasan itu di akhirat kelak. Gitu, mending di dunia, mending di akhirat. Mending di akhirat. Di dunia mah nggak seberapa dan terbatas. Di akhirat mah selama-lamanya, ya. Jadi berpaling dari hal yang sia-sia, iffah namanya. Inilah respon seorang orang yang beriman terhadap kemaksiatan, terhadap kekejian. Dia tahan dirinya dari hawa nafsu. Itulah aplikasi dari iman, sekaligus perbuatan itu menambah kekuatan iman. Demikian juga menjaga amanah dan menunaikan janji termasuk tanda-tanda iman dan menguatkan iman. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang-orang yang menunaikan amanah-amanah dan janji-janji mereka. Dalam hadis disebutkan, hadis ini riwayat Imam Ahmad, juga Imam Ibnu Abi Syaibah, Imam Ibnu Hibban, dan hadis ini termasuk hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nabi SAW bersabda, la imana liman la amanata lahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah.
Kalau kita ingin mengetahui iman seorang hamba, agama seorang hamba, lihat bagaimana sikap dia terhadap amanah. Apakah dia memelihara, menunaikan amanah itu, amanah harta, amanah ucapan, atau amanah hak. Kalau dia menunaikan amanah dan janji, baik janji kepada Allah ataupun kepada sesama manusia, maka orang itu orang yang punya iman dan punya agama. Tapi kalau kurang perhatian dia dalam menunaikan amanah, berarti berkurang juga imannya dan agamanya sesuai dengan kadar kekurangan dia di dalam menunaikan amanah tersebut. Lalu Allah menutup ciri orang yang beriman ini dengan memelihara salatnya, baik hukum-hukumnya, gerakan-gerakannya, hak-hak salat dan waktu-waktu salat. Memelihara salat baik aspek waktunya selalu di awal waktu berjamaah dengan imam di masjid bagi laki-laki, termasuk juga perbuatan atau pergerakan salatnya dan bacaannya sesuai dengan sunnah Nabi SAW, sebab Nabi menyatakan sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Gerakan-gerakannya, cara mengangkat tangan, cara ruku, cara sujud, cara sedekap, cara duduk, juga bacaannya, ya, dipelihara sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Memelihara hak-hak salat, tak ubahnya seperti air yang disiramkan kepada tanaman. Kalau siraman air tersebut rutin dalam jumlah yang cukup, tanaman itu akan subur, gembur, menghasilkan bunga, buah dan panen yang melimpah, ya. Demikian juga pohon keimanan. Semua pohon butuh dua hal. Hal yang pertama adalah hal yang bermanfaat bagi pohon itu, berupa siraman air dan pupuk, agar tanahnya mengandung nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman, dipupuk, ya. Apa saja pupuknya, dipupuk dan disiram dengan kadar yang cukup. Kedua, yang membuat tanaman itu tumbuh subur adalah dia harus dijaga dari semua hal yang merusak tanaman itu. Apa saja? Hama, juga parasit, bukan untuk terjun. Parasit itu benalu, ya. Bahasa Sundanya apa? Mangandeh. Anak muda sekarang nggak akan tahu apa itu mangandeh. Tulis, mangandeh artinya parasit, benalu. Parasit merusak tidak? Iya, merusak. Tanaman-tanaman liar yang tumbuh di sekitarnya merusak, dibersihkan, dicabutan rumput-rumput yang tumbuh secara liar di sekitar tanaman tersebut, sehingga nutrisi yang dibutuhkan oleh tumbuhan itu dari tanah murni kesedot hanya oleh tumbuhan itu, tidak terbagi kepada tumbuhan liar yang ada di sekitarnya. Jadi benalunya dicabutin, parasitnya dicabutin, ada hamanya disemprot gitu, ya, dan seterusnya. Maka kalau disiram, dipupuk sebagai konsumsi dan nutrisi bagi tumbuhan, dilakukan dalam jumlah yang cukup, di waktu yang pas, juga diselamatkan, dijauhkan dari semua hal yang merusak, dari parasit, benalu, dari hama-hama, dari rumput-rumput liar, maka tumbuhan itu akan tumbuh dengan subur, menghasilkan panen yang sangat melimpah. Demikian juga pohon keimanan. Pohon keimanan membutuhkan nutrisi. Apa nutrisinya?
siramannya, siraman rohani, ya berupa amal-amal soleh yang rutin dilakukan sehari-hari, termasuk sholat, termasuk zakat, termasuk infak dan sodaqoh. Itu nutrisi bagi pohon keimanan. Selain diberi nutrisi, juga dijauhkan dari semua yang merusak iman, berupa apa? Seluruh dosa-dosa dan kemaksiatan. Seperti tadi disebutkan, walladzina hum li furujihim hafizun, orang-orang yang memelihara faraj-farajnya. Karena perbuatan keji, baik itu berzina ataupun LGBT, itu ibarat parasit, ibarat benalu, ibarat hama yang merusak pohon keimanan. Walladzina hum anil lagwi mu'ridun, mereka juga berpaling dari hal yang sia-sia, sebab perkara yang sia-sia juga merusak keimanan. Maka dilakukanlah kedua-duanya. Ya, nutrisi bagi iman berupa khusyuk di dalam sholat, berupa zakat, infak dan sodakoh, berupa memelihara hak-hak sholat, hukum-hukum sholat, berupa menunaikan janji-janji dan amanat. Itu dilakukan, juga dijauhkan semua yang merusak berupa berzina, LGBT dan semua perbuatan keji lain, dan termasuk perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Tumbuh suburlah pohon dari keimanan itu. Dari penjelasan tadi jelaslah bagi kita dahsyatnya dampak dari amal soleh terhadap pertambahan iman. Melaksanakan amal soleh dan memperbanyak amal soleh merupakan sebab-sebab yang sangat agung bagi bertambahnya keimanan dan berkembangnya keimanan. Berkata Syekhul Islam yang beliau tuangkan dalam Majmul Fatawanya, kata beliau, wa kamalul imani huwa fi'lu ma amarallahu bihi wa rasuluhu wa tarku ma nahallahu anhu wa rasuluhu. فَإِذَا تَرَكَ بَعْضَ الْمَأْمُورِ وَعَوَّضَ عَنْهُ بِبَعْضِ الْمَخْتُورِ كَانَ فِي ذَلِكَ مِنْ نَقْصِ الْإِيمَانِ بِقَدْرِ ذَلِكَ. Kesempurnaan iman adalah melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan juga yang diperintahkan oleh Rasul-Nya, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Semua yang diperintahkan dilaksanakan, semua yang dilarang dijauhi, itulah kesempurnaan iman. Ya, bila seseorang meninggalkan sebagian perintah dan mengganti dengan yang dilarang, yang diperintahkan ditinggalkan, yang dilarang dilaksanakan, maka itu menunjukkan kurangnya iman, yang kadar kurangnya berbanding lurus dengan kadar dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh orang itu. Jadi salat adalah iman, haji iman, sedekah adalah iman, jihad juga iman. Semua ketaatan yang Allah perintahkan kepada hambanya adalah iman. Bila seorang hamba melakukan semua amalan-amalan tadi, bertambahlah kadar iman pada dirinya, dan melaksanakan amal-amal tadi merupakan sebab bertambahnya iman. Tapi ada tapinya nih ya. Semua amal-amal tadi, baik sholat, haji, sedekah, jihad dan yang lain-lainnya, akan menambah iman kalau memenuhi dua persyaratan. Satu aja di antara dua syarat ini tidak ada, atau bahkan dua-duanya tidak ada, maka akan mengurangi iman. Semua amal soleh yang tadi disebutkan, baik sholat, haji, sedekah,
itu mengurangi iman kalau tidak terpenuhi salah satu di antara dua syarat. Apalagi kalau dua-duanya tidak ada. Maka perhatikan dua syarat ini. Syarat pertama adalah ikhlas, syarat kedua adalah mutaba'ah. Ikhlas artinya meniatkan amalan itu untuk meraih apa? Ridho Allah. Ketika seseorang tidak ikhlas, sudah dijelaskan semua amal baik yang dilakukan dengan riya bukan amal soleh, tapi amal salah, amal maksiat. Bukan dapat pahala, malah dapat azab. Kemarin sudah dijelaskan baik ayat maupun hadis yang menjadi dalil tentang hal ini. Contoh, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yuraun. Wail itu bagi orang yang salat. Wail itu lembah di neraka jahanam. Itu bagi orang yang salat. Salatnya gimana? Salat yang salah satunya adalah riya. Walladzina hum yuraun. Jadi riya menyebabkan berubahlah status ibadah sholat menjadi maksiat. Karena niat yang salah. Niat yang disertai riya menyebabkan sholatnya berubah menjadi maksiat. Bukan lagi karena Allah tapi karena pujian manusia. Ya, itu pentingnya ikhlas di dalam ibadah. Demikian juga mutaba'ah. Mutaba'ah artinya mengikuti contoh Nabi SAW. Ketika seorang ibadah, tapi pelaksanaan dari ibadah itu walaupun ikhlas, pelaksanaannya menyimpang dari contoh Nabi. Ditambah, dikurang, apalagi dirubah, maka itu juga amal maksiat. Ditolak dan diberi azab. Ditolaknya amalan tersebut berdasarkan nas hadis. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa orang yang mengamalkan satu amalan tapi amalan itu tidak ada contohnya dari aku, amalan itu ditolak, tidak akan diterima oleh Allah SWT. Kedua, Nabi SAW bersabda, iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jauhi oleh kamu perkara-perkara baru dalam agama. Dalam agama ya, bukan dalam urusan dunia. Jangan sampai ketika saya menjelaskan ini langsung ngacung, Ustaz nanti naik haji pakai onta, jangan pakai pesawat. Pesawat itu bid'ah, nggak ada di zaman Nabi. Itu orang nggak ngerti bid'ah, protes. Dalam urusan agama, kalau pesawat, radio, TV, HP, mikrofon, ya, ini urusan duniawinya, bukan urusan agamanya. Dalam urusan duniawi Nabi SAW menyatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Tapi urusan agama ikut aku. Sehingga aspek duniawinya boleh kita berijtihad, berkreasi urusan duniawinya. Urusan agamanya nggak boleh berkreasi karena agama ini wahyu bikinan Allah, bukan hasil produk akal manusia, bukan bagian dari budaya. Nggak ada kreativitas manusia dalam pelaksanaan beragama ini. Kreativitas dalam urusan dunianya silakan, dakwah melalui TV, radio, teknologi, internet boleh, itu urusan duniawinya. Dari sini ke Mekah mau pakai onta kalau bisa boleh. Ya, mau pakai pesawat silakan. Kalau suatu saat ditemukan mesin yang sekarang mungkin masih mustahil. Kita masuk ke alat itu jelek dalam waktu sedetik, 2 detik sudah ada di Mekah. Mungkin enggak? Mungkin suatu saat dengan teknologi, bukan dengan sihir, bukan.
Apa yang dahulu dianggap mustahil jadi bahan ketawaan kan sekarang sudah terbukti. Kakek nenek kita dahulu atau buyut kita dahulu menyatakan nanti Mekah bisa kelihatan dari sini. Itu kan diketawakan, ya. Sekarang terbukti Mekah kelihatan dari sini. Melalui apa? Teknologi, melalui televisi, melalui internet. Kalau dulu kita di sini, orang tua di Mekah bisa ngobrol nanti mah. Dulu diketawakan, sekarang sudah menjadi nyata. Melalui teknologi 3G ya, sambil nelpon, apalagi sekarang ada 4G ya, mungkin nanti ada 10G. Nah nanti bukan sekedar bisa bertatap, juga bisa tos, bisa salaman mungkin ya. Sekarang masih diketawakan. Saya ingat ayah saya pernah mengatakan ketika di TV ada iklan-iklan makanan gitu ya, beliau bilang nanti mah makanan di TV bisa diambil, dimakan gitu ya. Kita ketawa mustahil si bapak menghayal wae. Mungkin suatu saat bisa terlaksana, mungkin dengan teknologi. Sekarang masih nggak kepikiran. Sebagaimana telepon, internet, dulu nggak kepikiran, sekarang sudah menjadi nyata. Jadi untuk urusan duniawinya silakan, berkreasilah kita. Tapi untuk urusan agamanya ikutilah Nabi SAW. Kata beliau, iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhi oleh kalian perkara-perkara baru dalam agama. Dulunya enggak ada, sekarang diada-adakan. Jauhi. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Semua perkara baru dalam agama bid'ah. Semua bid'ah sesat dan semua sesat neraka, ya. Oleh karena itulah maka wajib mutaba'ah. Wajib bermutaba'ah di dalam melaksanakan agama ini. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wali ziyadatil iman asbabun minha fi'lut ta'ah fa innal imana yazdadu bihi bihasbi husnil amal wa jinsihi wa kathratihi. Bertambahnya iman itu ada beberapa sebab. Di antaranya adalah melakukan ketaatan. Karena sesungguhnya iman akan bertambah dengan ketaatan sesuai dengan kadar ketaatan itu. Sesuai dengan kadar dari 3 aspek. Pertama, husnul amal, bagus atau enggaknya amalan. Kedua, jenis amalan. Ketiga, kuantitas amalan. Pertama kualitas, kedua jenis, ketiga kuantitas, banyak sedikitnya amalan. Setiap kali sebuah amalan itu sangat bagus, sangat berkualitas, maka efek penambahan imannya juga besar. Ya. Dan bagus tidaknya amalan diukur oleh 2, yaitu ikhlas dan mutaba'ah yang sudah dijelaskan tadi. Adapun jenis-jenis amalan, amalan ditinjau dari segi jenis adalah, maka jenis amalan yang wajib lebih utama daripada yang sunnah. Salat fardu lebih utama daripada rawatib, daripada duha, daripada tahiyatul masjid, daripada tahajud. Semakin seseorang melakukan amalan yang wajib, efek penambahan imannya lebih besar daripada yang sunnah. Sebagian amalan sunnah ada yang lebih dikuatkan daripada amalan sunnah lain. Seperti tahajud lebih utama daripada duha. Seperti umpamanya salat jenazah lebih utama daripada salat-salat sunnah, ya. Setiap kali ketaatan itu lebih afdol, maka efek penambahan imannya juga lebih besar. Adapun kuantitas amalan, semakin banyak amalan itu dilakukan,
semakin besar efek terhadap penambahan iman tersebut. Ya. Inilah penjelasan dari para ulama tentang efek ketaatan amal soleh terhadap keimanan. Selain yang tadi disebutkan, ada amal soleh yang memiliki pengaruh yang besar terhadap pertambahan iman. Kita tambahkan dua hal. Karena pentingnya dua hal ini. Pertama, dakwah mengajak manusia kepada Allah. Yang kedua, mujalasatu ahlil khair, bergaul, bermajlis, berinteraksi dengan ahli kebaikan, dengan orang-orang soleh. Karena pentingnya dua perkara ini, maka secara khusus, secara spesial kita akan bahas pada saat ini. Adapun yang pertama, dakwah mengajak manusia kepada Allah, kita akan jelaskan Selasa depan. Karena dua hal ini cukup panjang penjelasannya, sedangkan waktu yang tersedia terbatas, dan kita harus sediakan kesempatan untuk bertanya jawab. Kita cukupkan sampai di sini saja. Insya Allah kelanjutan penjelasan ini akan kita teruskan di hari yang akan datang, hari Selasa yang akan datang. Sekarang kita masuki sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Pertanyaan pertama, saat sholat, ana lebih merasa khusyuk jika dalam baca Al-Quran, baca bacaan sholat itu terkadang dengan memejamkan mata, sementara jika membuka mata, pikiran ana terkadang melanglang buana kemana-mana. Bagaimana yang semestinya? Ya, inti pertanyaannya, boleh enggak sholat sambil merem gitu ya? Hukum asal sholat adalah melek, tidak boleh merem. Sehingga saya masyhur Hasan Salman dalam kitab Al-Qalmu bin fi Akhtal Musallin memasukkan merem di dalam sholat termasuk salah satu di antara kesalahan di dalam sholat. Nabi SAW juga melek, tidak merem, dan itu terlihat dari beberapa kasus ketika akan ada anak kambing yang akan lewat di hadapannya, oleh beliau ditahan, ya. Kekeh itu merekedeweng si anak kambing, ditahan, maju lagi, ditahan, maju lagi, sampai Nabi SAW maju agar anak kambing itu lewatnya di belakang beliau, tidak di depannya. Semua itu menunjukkan bahwa beliau melek, termasuk ketika Aisyah radhiyallahu anha memasang gordeng di rumahnya dengan kain yang ada motif bunga-bunga. Nabi SAW menyatakan, amiti anni hadza, singkirkan gordeng ini dariku karena motifnya selalu terbayang di dalam sholatku. Ini menunjukkan beliau melek. Itu hukum asal. Kecuali kalau membuka mata menyebabkan terganggunya sholat kita karena ada gangguan, seperti ada gambar atau ada tulisan. Ketika kita sholat di atas sajadah, rata-rata sajadah bergambar, ya. Ada gambar onta, ada yang gambar Ka'bah, ada yang gambar masjid gitu kan, atau kotak-kotak. Kalau kita nggak merem, yang terbayang itu Ka'bah tuh. Dulu waktu saya tawaf di sana tuh, di sana Zam-Zam, di sana Maqam Ibrahim, tempat saya di sini. Jadi melamun karena melihat gambar. Atau kotak-kotak dihitung kotaknya satu. Atau gambar masjid, ditaksir, ini masjid di mana ya? Harga bangunannya berapa kira-kira? Jadi dia tidak khusyuk.
Atau ada tulisan. Di hadapan dia ada orang pakai kaos. Di belakangnya, di punggungnya ada tulisan. Kita sudah tahu tulisan itu apa karena sering dibaca di luar sholat. Tapi di dalam sholat selalu apa? Penasaran, ingin lihat lagi gitu kan. Kalau dalam kondisi seperti itu boleh merem. Kalau meleknya ada gangguan. Tapi kalau tidak ada gangguan apa-apa, umpamanya sajadahnya seperti di masjid ini nggak ada gambar, nggak ada tulisan, nggak ada apa-apa, ya, tidak ada gangguan, kemudian merem maka tidak boleh. Tapi kalau nggak merem, selalu kurang konsentrasi, maka biasakan untuk tetap bisa konsentrasi dengan cara melek. Nanti menjadi ketergantungan. Kalau merem maka khusyuk, kalau nggak merem nggak khusyuk walaupun tidak ada gangguan. Terlebih bahwa merem adalah termasuk salah satu cara beribadahnya orang-orang kafir. Orang kafir agama lain ketika mereka bermunajat kepada sesembahan mereka, mereka lakukan dengan cara merem. Seperti ketika bersemedi, bertapa, bagaimana mata mereka merem. Maka merem ada unsur tasyabbuh dengan cara ibadahnya orang lain. Jadi hukum asal sholat harus sambil membuka mata. Kecuali sekali lagi kalau ada gangguan maka dibolehkan. Seperti ada gambar, ada tulisan yang mengganggu pandangan kita selama sholat, maka boleh merem. Tapi kalau tidak ada gangguan, tetap tidak bisa khusyuk, ya usahakan dilatih untuk bisa khusyuk, ya, dengan cara melek. Wallahu a'lam. Saya pernah mendengar penjelasan yang artinya kurang lebih, bila seorang wudu kemudian menyempurnakannya maka ia memperoleh sepertiga khusyuk. Lalu kemudian ia sholat dan ruku, menyempurnakan rukunya maka ia telah memperoleh sepertiga khusyuk. Lalu kemudian ia sujud dan menyempurnakannya, ia telah memperoleh sepertiga khusyuk. Maka ketika ketiga hal tersebut telah dilakukan maka khusyuklah sholatnya. Apakah hal tersebut ada dalilnya? Wallahu alam, saya belum pernah mendengar kecuali sekarang. Belum pernah menemukan nas hadis. Mungkin ada, mungkin, tapi saya belum tahu karena keterbatasan ilmu saya. Atau mungkin benar-benar tidak ada nas hadisnya. Karena seandainya ada nas hadis sahih, niscaya ini sudah dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka ketika menerangkan kekhusyuan di dalam sholat dan fikih sholat. Tapi beberapa kitab sholat kita sudah bahas. Kita pernah membahas kitab Al-Khusyu' fi Sholah, ya, tidak ada dalil tersebut. Kita sudah membahas Bulughul Maram di dalam bab sholat, tidak ada nas hadis tersebut. Kita juga pernah membahas as-sholatul khasyiah, sholat yang khusyuk, tidak ada juga hadis tersebut. Kita juga pernah membahas, nanti kita akan bahas dalam kitab Riyadhus Shalihin bab al-khusyu' fi shalah, tidak ada dalil tersebut, ya. Seandainya itu ada, niscaya para ulama sudah lebih dahulu menukilkannya dalam kitab mereka karena dahsyatnya keterangan ini. Tapi ternyata tidak ada, ya. Wallahu a'lam bishawab. Apakah ada syariat amaliyah istishhadiyah, yaitu kita melakukan penyerangan kepada musuh tapi berkonsekuensinya kita terancam bila kita dalam keadaan perang atau jihad, peperangan antara muslim versus kafir seperti peperangan yang sudah berlangsung di Suriah antara muslim Sunni dan Syiah. Ya, amaliyah istishhadiyah itu, istishhad itu artinya mengharapkan mati syahid. Adakah syariatnya? Iya, semua orang yang berperang mengharapkan syahid, mengharapkan. Karena syahid adalah cara mati yang paling mulia, ya. Mati itu pasti.
Maka bukan kematian itu yang harus kita takutkan, tapi buruknya cara kematian yang harus kita khawatirkan. Mati itu sekali lagi pasti, caranya kita tidak tahu. Dan kita menginginkan cara terbaik untuk mati. Dan cara terbaik adalah apa? Mati syahid. Ya. Tapi keinginan besar untuk mati syahid tidak boleh menyebabkan kita bunuh diri. Saya ingin mati syahid, buang senjata, buang tameng. Mana musuh ini saya nih, dada saya nih. Ada, silakan beres. Itu mah bunuh diri, konyol, tidak boleh. Nggak ada Nabi dan para sahabat yang berbuat seperti itu. Ya, mereka ambil pedangnya, ambil tamengnya, kemudian lari ke tengah musuh, menggempur, membabat ke sana kemari, yang akhirnya mereka terbunuh. Terbunuhnya bukan sengaja, ayo mana pedang, mana ini dada saya. Nggak begitu. Mereka berusaha untuk tetap hidup, ya, untuk tetap tidak terbunuh dan untuk sebanyak mungkin membunuh lawan. Ya, itu disyariatkan. Menginginkan kematian sebagai seorang syahid di medan perang, ya boleh. Tapi tidak boleh secara sengaja membuat dirinya terbunuh tanpa ikhtiar. Apalagi kalau orang sengaja memasang bom pada dirinya, yang pasti mati kalau itu meledak, ya. Ya, memasang bom masuk ke tengah-tengah musuh atau ke gudang mesiu lalu dia meledakkan dirinya dengan resiko pasti mati, maka itu tidak boleh. Itu sama dengan bunuh diri. Wallahu a'lam. Mohon penjelasan tentang istri dan budak wanita tadi. Jadi apakah hak dan kewajiban istri dan budak itu sama? Apakah hamba sahaya itu ditikah juga? Kalau ditikah bukan hamba sahaya, ya. Ada perbedaan hak dan kewajiban istri dengan hamba sahaya, ya. Kalau istri bisa bercerai, bisa berubah status. Kalau hamba sahaya enggak, seumur hidup, kecuali kalau dijual, baru bukan budak dia lagi, tapi budak orang lain yang membelinya. Kalau istri, ya, tidak boleh umpamanya disuruh mengerjakan pekerjaan-pekerjaan seperti diberikan kepada hamba sahaya, ya. Hamba sahaya tidak digaji, tapi wajib diberi makan, wajib diperhatikan hak-haknya dan seterusnya, termasuk dinikahkan. Adapun yang membuat si hamba sahaya adalah halal karena itu milik. Jadi halalnya hubungan seorang laki-laki dan wanita karena dua hal. Pertama karena akad nikah, kedua karena hak tamalluk, hak kepemilikan. Nah, kepemilikan itu diantaranya dengan membeli budak wanita, hamba sahaya wanita. Karena dia hak milik budak, dia boleh diperlakukan oleh tuannya, ya, tapi dengan perlakuan yang manusiawi, tidak boleh sewenang-wenang, tidak boleh memberikan tugas di luar kemampuannya, dan harus tetap diperhatikan hak-haknya. Yang menjadikan sesuatu itu halal atau haram bukan tradisi, bukan perasaan, bukan otak, tapi syariat. Syariat menyatakan hamba sahaya itu halal, nih ayat, nih hadis. Jangan sampai sama perasaan, masa rasanya nggak srek ke hati. Hati bukanlah penentu sebuah hukum dalam syariat. Tetap yang membuat syariat bukan hati kita, tapi siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi halalnya budak bukan karena otak manusia, bukan karena perasaan manusia, bukan karena budaya, tapi karena nas Al-Quran. Mau serak mau tidak dengan hati kita, nas menyatakan itu adalah halal. Kalau seorang wanita hamba saya itu ternyata hamil karena digauli oleh tuannya, lalu melahirkan anak, status anaknya merdeka karena dia anak tuannya, tapi ibunya tetap sebagai hamba sahaya.
sehingga anaknya menjadi tuan bagi ibunya. Dan inilah yang menjadi penjelas dari suatu hadis tentang tanda-tanda kiamat, ya, yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Salah satu tanda kiamat itu adalah, ya, apabila seorang hamba sahaya wanita sudah melahirkan tuannya. Itu maknanya seperti yang tadi dijelaskan. Dan hadis tadi menunjukkan nanti di akhir zaman ada lagi perbudakan. Dan hamba sahaya wanita halal bagi tuannya, dan ketika digauli lalu hamil, lalu punya anak, anaknya merdeka dan anaknya menjadi tuan bagi ibunya. Kalau dan hamba sahaya itu dalam bidang fikih disebut dengan sebutan ummul walad. Kalau tuannya mati, hamba sahaya ini otomatis merdeka. Otomatis merdeka, tidak lagi menjadi hamba sahaya. Dan itulah salah satu keuntungan dari hamba sahaya yang punya anak dari tuannya. Tuannya mati, otomatis merdeka. Tapi kalau umpamanya tidak hamil, tuannya mati, maka dia tetap hamba sahaya dan menjadi warisan bagi anaknya, anak tuan yang mati tadi. Bagaimana hukum bekerja sebagai pegawai pajak? Tidak boleh, tidak akan masuk surga. Nabi SAW menyatakan, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga orang yang menarik pajak, termasuk cukai. Ya, jika haram, bagaimana menanggapi jika ada seorang yang berkata bahwa jangan pakai listrik karena listrik disubsidi oleh pajak dan pajak itu haram? Berbeda hukumnya antara, ya, menggunakan barang-barang milik orang lain yang dibeli dari harta haram, tapi kita menggunakannya dengan proses yang mubah, yang halal. Jadi status halal atau haramnya sesuatu dilihat dari proses sampainya sesuatu itu kepada kita. Sekarang umpamanya ada rentenir, uangnya haram karena hasil meribakan uang. Kita buka toko warung, lalu si rentenir itu belanja tarasi ke kita. Uangnya dari hasil apa? Hasil renter. Boleh nggak diterima? Wah, enggak, saya nggak mau jual beli dengan kamu rentenir. Nggak boleh begitu. Terima, karena apa? Sampainya uang dia kepada kita melalui proses yang halal, yaitu jual beli. Dan Nabi SAW melakukan interaksi seperti itu, muamalah seperti itu dengan orang-orang Yahudi di Madinah. Orang Yahudi itu umumnya kerjaannya rentenir, haram, atau perdukunan, atau merampas harta orang dengan cara yang haram. Tapi Nabi jual beli dengan mereka, pinjam meminjam dengan mereka. Nabi juga menggadaikan barangnya kepada mereka, ya. Jadi selama proses sampainya barang itu kepada kita dengan cara yang halal, maka itu halal. Umpamanya sekarang ada rentenir ngirim makanan kepada kita, itu berasal dari harta yang haram dari renten. Tapi proses sampainya makanan itu kepada kita melalui proses yang disebut dengan hadiah. Hadiah halal. Nabi SAW pernah nggak diberi hadiah kambing oleh orang Yahudi? Ya, pernah, dan diterima dan dimakan. Karena proses melalui hadiah halal. Hadiah menghadiahi termasuk dari orang kafir ke orang muslim dan sebaliknya adalah halal. Jadi perbuatan yang haram dosanya atas orang yang memiliki profesi yang haram tersebut. Adapun ketika uang atau makanan atau barang itu sampai kepada kita melalui proses yang halal, baik jual beli, hadiah menghadiahi, pinjam meminjam, maka itu halal bagi kita, ya. Listrik, apakah ketika kita pasang listrik kita bayar apa tidak? Bayar, kita membeli, itu adalah halal karena proses jual beli. Tapi ada subsidi, dan subsidinya diambil dari pajak. Subsidi itu adalah hadiah dari pemerintah kepada rakyat.
itu halal, dibolehkan ya. Maka tidak ada masalah. Kita umpamanya naik taksi, naik angkot, naik bis kota, naik kereta, itu taksinya, angkotnya dibeli secara apa? Kredit, melalui leasing yang ada unsur yang haramnya. Nggak boleh kita naik angkot haram. Nggak bisa begitu, boleh. Karena kita ketika menggunakan jasa angkot kita bayar. Ya, prosesnya halal apa haram? Halal. Yaitu jual jasa. Mereka menjual jasa dan kita membeli jasa itu dan kita bayar. Nah, walaupun umpamanya angkotnya, taksinya dibayar cash, halal, lalu kita naik lalu kabur, nggak bayar, haram bagi kita. Karena kita nggak bayar jasa orang ya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari Tasikmalaya, Ustaz, Riyadul Jannah. Iya. Assalamualaikum, Ustaz. Bila kita sholat jamaah di belakang imam yang nyunah, terasa kita tenang. Sebaliknya, bila imamnya belum nyunah, kita merasa ada yang hilang. Juga kita berharap imam itu tidak hanya 5 menit sholatnya. Apakah ini alamat kebaikan? Mohon nasihatnya supaya kami bisa lebih khusyuk dalam sholat. Dari Abu Ihsan. Iya, kalau kita bermakmum kepada imam yang nyunnah, bacaannya benar, bagus, kerasa klop. Tapi kalau bermakmum kepada yang menyimpang dari sunnah, terasa ada sesuatu ya. Apakah ini pertanda kebaikan? Iya, itu perasaan yang baik, yang bagus, yang harus dipelihara. Tapi tidak boleh disikapi dengan sikap yang salah. Karena ini tidak nyunah, saya nggak mau berjamaah di masjid itu. Nggak boleh ya. Tetaplah berjamaah walaupun imamnya melakukan kesalahan menurut kita ya. Tetap kesalahan imam tidak boleh menggugurkan kewajiban kita untuk tetap sholat berjamaah dengan imam tersebut. Kesalahan imam tanggung jawab iman. A'immatukum yusalluna alaikum fa idza asabu falakum walahum wa idza akhtau falakum wa alaihim. Imam itu memimpin sholat-sholat kalian. Kalau mereka benar, pahala bagi mereka, pahala bagi kalian. Kalau imam itu salah, pahala bagi kalian dan dosa atas imam. Jadi kita memperoleh pahala dari ketaatan kita kepada imam tersebut. Tetaplah sholat berjamaah dan tidak menggugurkan kewajiban jamaah kita untuk sholat di masjid hanya karena imamnya banyak melakukan kesalahan. Selama kesalahannya tidak membatalkan sholatnya. Ini bolak-balik mana halaman satunya nih. Sebaiknya ketika sholat, sebaiknya membaca ayat-ayat pendek yang kita tahu artinya. Apa boleh membaca ayat-ayat yang sedang kita hafal tapi belum tahu atau paham artinya? Boleh, tentu saja boleh. Dan itu bagus. Jadi yang baru kita hafal kita baca dalam sholat, terutama tahajud, maka itu akan lama nempel ya. Ketika menikah, saya dijodohin oleh orang tua saya. Sebenarnya saya kurang setuju, namun orang tua saya sedikit memaksa. Lalu saya istikharah dan melanjutkan proses pernikahan dengan niat memuliakan orang tua. Namun H-3 calon saya itu ketahuan SMS-an dengan teman wanitanya yang tidak wajar, cemburu. Cemburu itu tanda cinta. Tapi atas permintaan orang tua saya, maka saya melanjutkan proses tersebut. Sekarang alhamdulillah sudah menikah dengan dia. Apakah langkah atau takdir yang saya pilih ini salah? Apa benar dia sudah jadi jodoh pilihan Allah untuk saya? Iya, makanya jadi. Kalau enggak jadi pilihan Allah untuk si ukhti atau akhi ini enggak akan nikah.
Alhamdulillah sampai hari pernikahan saya terus sholat istikharah. Loh, istikharah untuk apa lagi? Istikharah itu minta pilihkan. Sekarang sudah kepilih. Istikharah untuk apa lagi? Istikharah untuk cerai atau tidak gitu? Jangan. FYI itu apa? For your information. Tidak pakai O ya, only. Orang tua saya belum mengenal sunnah, makanya saya ingin berbakti kepada orang tua dan berakhlak mulia kepada mereka agar dapat berdakwah kepada orang tua saya. Alhamdulillah sekarang perlahan terlihat hasil usaha saya yang mencoba memperkenalkan sunnah kepada mereka. Syukuri ya, belum tentu kalau kita milih sendiri sebaik sekarang. Sudah itu terjadi, syukuri, itulah pilihan Allah yang terbaik untuk kita. Ya, jangan digugat-gugat lagi. Dan jangan sekali-kali diomongkan ke suami. Ingat, dulu sebenarnya saya ragu sih. Jangan. Nanti menyinggung, ya udah kalau gitu kita putus saja, bisa begitu nanti ya. Jangan diungkit. Saya khawatir suaminya hadir. Jangan ada ikhwan yang melihat tulisan siapa ini, saya amankan. Bagaimana ana mesti bersikap jika ibu dan seluruh keluarga ana ingin merombak, ingin menembak, ingin menembok. Keluarga anak ingin menembak, merombak, menembok, mengkapur makam. Oh, menembok berarti ya makam ayah anak yang meninggal beberapa waktu yang lalu. Anak sudah sampaikan ke ibu tapi tetap dilakukan. Iya. Ya kita mendakwahi ya, menyampaikan. Kalau belum menerima, mungkin dia tahu tapi hatinya yang belum menerima. Terus lakukan, biarkan dahulu. Walaupun itu ditembok, terus kita dakwahi sehingga dakwah itu masuk, nanti ibu sendiri yang akan menyuruh tolong itu temboknya dihancurkan, biasa saja lagi ya. Itu lebih utama daripada sekarang bertengkar, di tembok tetap bertengkarnya iya dan akhirnya hubungan anak dengan orang tua menjadi tidak baik. Tetap dakwahi. Tasyabuh adalah mengikuti perkara ibadah orang kafir. Apa betul? Betul. Lalu jika perkara bukan ibadah seperti merayakan ulang tahun disebut tasyabuh, banyak yang fatwakan hal tersebut tasyabuh. Betul tidak? Betul. Ya, ulang tahun itu termasuk ritual. Apa bahasa Latinnya ulang tahun? Ulang tahun itu kelahiran kan? Bahasa Latinnya apa? Natal. Bahasa Arabnya apa? Maulid. Bahasa kitanya apa? Ulang tahun. Itu awalnya ritual ya. Maka tidak boleh, sama dengan bertasyabuh. Jadi tidak hanya ibadah dalam arti ritual ibadah mahdhah, tapi yang menjadi ciri khas orang kafir kemudian kita ikuti, maka itu termasuk tasyabuh. Cukup sampai di sini saja, insyaallah kita lanjutkan lagi Selasa yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.